Maka kalau kita tidak ingin dihina agama kita, maka jangan sekali-kali kita menghina kepercayaan, ketuhanan, atau konsep pemahaman agama lain. Kita tidak diperkenankan memaksakan pemahaman kita, memaksakan agama kita kepada pemeluk agama yang lain. Nanti kalau saling memaksakan, saling fanatik terhadap agamanya, nanti akan terjadi pertumpahan darah, peperangan atas nama agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman santri, dimanapun Anda aktivitasnya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dilancarkan semua aktivitasnya, diberikan rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan channel yang penuh berkah ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Channel yang membahas atau mengupas tentang studi Al-Quran dan hadis, yaitu kajian-kajian kita tentang ayat Al-Quran dan kajian tentang hadis. Kami mengucapkan terima kasih sekali Anda semuanya, sahabat semuanya yang berkenan untuk datang silaturahim di channel ini. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan dengan kunjungan Anda semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah untuk Anda semuanya, ya, sehingga menambah semangat saya dalam berbagi ilmu. Ya, terima kasih sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini membawa berkah, menambah kemanfaatan untuk umat, untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang trilogi ukhuwah. Ya, trilogi ukhuwah. Ya, trilogi artinya 3 bagian atau 3 kategori atau 3 kelompok tentang ukhuwah. Ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Ya. Akhi itu adalah saudara laki-laki, ukhti saudara perempuan. Ya, atau ikhwan atau akhwat jamaknya. Akhwat itu jamaknya perempuan. Ikhwan itu laki-laki dalam bentuk jamaknya. Nah, jadi trilogi ukhuwah adalah pembagian tentang ukhuwah. Ya. Apa saja pembagian tentang ukhuwah ini? Ya. Ini ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah. Ya, ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah artinya adalah persaudaraan atas dasar kesamaan agama atau kesamaan iman
atau persaudaraan sesama umat Islam. Ya, ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan atas nama seagama. Ya. Dalil yang melandasi dari ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, ya, orang mukmin, ikhwatun, mereka semua adalah ikhwah. Ikhwah artinya adalah bersaudara. Fa aslihu, hendaknya mereka berbuat damai, ya, berbuat perdamaian baina akhwaikum, di antara mereka atau di antara saudara itu, di antara sesama saudaranya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan rahmat. Ya. Nah, ini salah satu dalil tentang ukhuwah diniyah atau ukhuwah Islamiyah. Hendaknya kita sesama muslim, sesama kaum beriman, sesama orang mukmin, hendaknya untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, hendaknya kita berpegang teguh kepada agama Allah atau tali Allah dan tidak bercerai-berai. Ya, sesama muslim hendaknya untuk sering tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan larangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jangan sampai sama muslim kita saling menghina, mencaci, saling ghibah atau menggunjing satu sama lain. Hendaknya untuk saling menghormati, ya, menjaga sikap toleransi. Ya, toleransi kita butuhkan bukan hanya kepada antar pemeluk agama lain, kepada non-muslim, tapi toleransi juga sama umat Islam, di mana di dalam tubuh umat Islam itu sendiri juga beraneka ragam pemahaman, beraneka ragam mazhab, beraneka ragam aliran akidah. Ya, maka hendaknya sama muslim, berbeda ormas misalnya, hendaknya untuk tidak saling memusuhi. Ikatan kita semuanya adalah ikatan toleransi, yaitu sesama kaum beriman, satu akidah yang sama, sama-sama muslim, hendaknya untuk menghormati dengan segala perbedaan yang ada. Kita mendahulukan kepentingan umum, kepentingan seluruh umat Islam dibandingkan dengan kepentingan kelompok atau kepentingan ormas atau kepentingan aliran. Ya, hendaknya kita jauhkan dari sikap ekstremisme atau sikap radikal. Hendaknya kita memiliki sikap moderat atau tengah-tengah, tidak radikal dan tidak liberal. Ya, tidak boleh ekstrim dalam beragama sehingga mudah dalam menuduh kafir sesama umat Islam hanya karena perbedaan yang bersifat furu'iyah atau bersifat yang parsial, bersifat pemahaman karena perbedaan fikih. Ya, ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ya, hendaknya dari setiap aliran pemahaman Islam yang berbeda kita saling menghormati karena memiliki pemahaman atau tafsir yang berbeda. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang beriman satu sama lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang kokoh, seperti bangunan yang teguh atau tegak berdiri. Yashuddu ba'duhu ba'dun, hendaknya dari bangunan itu saling menguatkan atau mengokohkan, karena dalam satu bangunan itu banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Ya, bangunan yang besar berdiri ini karena melibatkan banyak pihak, banyak material yang mereka itu mau atau rela untuk bersatu padu sesuai dengan posisinya masing-masing. Ada yang siap menjadi atapnya, menjadi gentengnya, atau menjadi sengnya.
ada yang siap menjadi tiang penyangga, tiang utama, ada yang siap menjadi dindingnya, ada siap menjadi pondasinya, dan sebagainya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua sesama umat Islam, hendaknya untuk tidak saling menjatuhkan, saling menutupi segala kekurangan, segala aibnya, dan saling menceritakan kebaikan-kebaikan saudaranya. Ya. Nah, yang pertama tadi adalah ukhuwah diniyah atau ukhuwah islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah wan nasab. Ya, persaudaraan karena waton. Waton ini artinya adalah sebangsa atau setanah air. Wan nasab karena satu keturunan atau satu nasab. Ya, kita sama satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara. Ya, sesama sebangsa, kita hendaknya untuk saling menjaga ukhuwah. Walaupun kita terhimpun dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, beraneka ragam agama, ada 6 kurang lebih yang sudah secara formal resmi diakui oleh pemerintah. Apapun agama kita, hendaknya untuk kita saling menjaga, menguatkan, saling gotong royong, saling toleransi, ya selagi tidak saling mengganggu, menghina, atau melanggar akidah atau pemahaman keagamaan masing-masing. Ya. Nah, kita menjaga ikatan sosial atau solidaritas antar umat beragama sehingga tercapai kerukunan, tidak saling bermusuhan antar agama. Setiap agamanya menjaga atau menjunjung tinggi pemahaman agama orang lain. Kalau kita disakiti, maka pasti kita akan kita tidak suka untuk disakiti, maka hendaknya kita untuk tidak menyakiti orang lain. Maka kalau kita tidak ingin dihina agama kita, maka jangan sekali-kali kita menghina kepercayaan, ketuhanan, atau konsep pemahaman agama lain. Kita tidak diperkenankan memaksakan pemahaman kita, memaksakan agama kita kepada pemeluk agama yang lain. Nanti kalau saling memaksakan, saling fanatik terhadap agamanya, nanti akan terjadi pertumpahan darah, peperangan atas nama agama. Ya, insya Allah Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang beraneka ragam suku bangsa dan agama, ras, warna kulit dan sebagainya, kita bisa berdiri kokoh, ya kita bisa kuat, karena sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, founding father kita dari berbagai macam agama, pahlawan kita semuanya dari berbagai macam agama, mereka saling bahu-membahu, ikut berjuang memerdekakan negara ini, mengusir penjajah, kemudian mengisi kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan sehingga negara Indonesia NKRI sampai hari ini, sampai detik ini bisa tetap berdiri kokoh. Ya, tidak lain itu semuanya karena para pendahulu kita, para pemimpin kita, karena rakyat Indonesia mampu melepaskan segala sikap fanatisme, menghindarkan segala sikap radikalisme, bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Indonesia adalah negara damai, Darussalam, negara yang penduduknya mencintai perdamaian atau keselamatan, saling menghormati. Ya, Indonesia walaupun bukan negara atas nama negara agama, tapi alhamdulillah Indonesia penduduknya semuanya beragama, dan alhamdulillah kita syukuri mayoritas penduduk Indonesia adalah memeluk agama Islam. Islam sebagai agama mayoritas hendaknya untuk bisa mengayomi agama yang lainnya, dan agama yang lainnya hendaknya untuk bisa menghormati agama Islam sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Ya, agama apapun, agama manapun dilarang untuk berbuat jahat, berbuat onar, berbuat keji, berbuat hal-hal yang melanggar norma susila. Ya, setiap agama punya praktek peribadatan masing-masing, punya konsep pemahaman agama masing-masing, sehingga kita untuk
saling menghormati karena kita bertujuan pada satu titik atau satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama menyembah kepada Tuhan. Hanya pemahaman tafsir tentang Tuhan yang berbeda. Ya, alhamdulillah para ulama kita, ulama moderat dari berbagai macam organisasi sudah turut andil dalam memerdekakan Indonesia, menerima Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang di dalamnya ditegakkan nilai-nilai Islam, walaupun tidak dilembagakan atau tidak diformalkan menjadi sebuah negara Islam. Bukan negara Islam, tapi penduduknya beragama, dan mayoritas penduduknya adalah religius, yaitu beragama Islam. Ya, ulama kita membuat sebuah moto atau semboyan, hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ya, bagian orang yang memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh adalah mencintai tanah airnya, membela tanah airnya, siap lahir dan batin segala potensi yang ada, segala kemampuan yang ada, baik itu lahir, batin, siap menumpahkan darah, memperjuangkan Indonesia agar tetap berdiri kokoh. Ya, siap menjaga, membela kehormatan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, trilogi ukhuwah tadi adalah ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Ya, persaudaraan atas nama sesama manusia. Ya, ini melampaui dari ukhuwah Islamiyah, melampaui dari ukhuwah watoniyah atau ukhuwah karena persaudaraan bangsa. Nah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah yaitu persaudaraan sesama manusia dari berbagai macam negara, dari berbagai macam penjuru negeri. Hendaknya kita saling menghormati, saling mencintai, saling menjaga perdamaian. Karena di manapun berada, bangsa manapun, negara manapun sangat mencintai perdamaian. Agama manapun tidak pernah mengajarkan untuk permusuhan atau peperangan. Ya, peperangan adalah musuh kita bersama. Kita jaga perdamaian dunia ini sehingga dunia dalam keadaan damai, tentram, penduduk bumi bisa merasakan damai, tiada peperangan di bumi manapun. Ya, hendaknya kita para pemeluk agama, wabil khusus atau khususnya umat Islam, hendaknya kita dimanapun berada menggelorakan atau menebarkan semangat perdamaian. Ya, perdamaian kepada sesama muslim, perdamaian kepada sesama bangsa, apapun agamanya, dan perdamaian sesama manusia. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun negaranya, ya hendaknya kita untuk saling menghormati dan saling mencintai. Ya. Nah, itu tadi penjelasan dari trilogi ukhuwah, yaitu konsep 3 ukhuwah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, para pendahulu kita, yaitu ulama-ulama moderat, ulama yang menjadi rujukan umat Islam. Ya, ulama yang tengah-tengah atau ulama wasatiyah, ya ulama yang moderat. Ya, tidak ekstrem kanan atau tidak radikal dan tidak ekstrem kiri, yang liberal. Ya, insya Allah dengan persatuan kita bersama sesama muslim dan persaudaraan kepada sesama umat beragama, apapun agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya adalah makhluk Tuhan, semuanya adalah bangsa Indonesia yang punya tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian negeri ini, menjaga NKRI dari berbagai macam rongrongan, dari berbagai macam serangan dari pihak manapun. Satu nusa, satu bangsa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari penjelasan yang saya sampaikan, yaitu tentang isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang konsep ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ya.
Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, mudah untuk dipahami. Kalaupun sulit untuk dipahami karena semata-mata kebodohan saya, semata-mata keterbatasan saya, segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.